Kenapa bantuan PKH tahap 2 belum cair juga? Penasaran? Kira-kira apa penyebabnya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kabar Bansos. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang progres atau update perkembangan PKH dan BPNT tahap 2 ya. Untuk yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update-update terbaru dari channel ini ya. Sebagaimana kita tahu, tahap 2 itu baru saja muncul periodenya di SIG-NG. Baru salah satu pertanda ya. Salah satu pertanda bahwasanya dimulainya proses penyaluran PKH dan BPNT tahap kedua ya. Periode April, Mei, dan Juni ya. Per hari ini itu update-nya di dataset itu masih belum nampak ya. Baru periodenya di final closing aja yang nampak seperti itu. Nah, dan ketika diklik datanya itu masih kosong seperti itu. Jadi belum ada datanya. Nah, terus kemudian kami itu mendapatkan surat dari Kementerian Sosial bahwasanya masih ada beberapa KPM tahap 1 itu yang belum menarik bantuannya atau belum merealisasikan bantuannya. Nah, nanti saya cantumkan di sini. Nah, di surat tersebut itu ada beberapa bahwasanya disebutkan untuk tahap 1 itu sampai dengan tanggal 23 April ya. Nah, itulah yang menjadi salah satu penyebab bahwa tahap 2 itu belum dimulai ya. Kalau baru muncul periodenya, maka nanti proses-proses yang lainnya sampai ke SI itu pasti masih banyak yang harus dilalui seperti itu. Verifikasi cek rekening, kemudian berhasil cek rekening, SPM, sampai dengan dia di SI. Nah, terus kemudian yang dapat di tahap 1 kemarin, apakah nanti dapat di tahap 2? Seperti itu. Ya. Kalau datanya nggak ada bermasalah, itu pasti dapat. Seperti itu. Baik itu PKH ataupun BPNT. Asalkan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti terlibat judol, seperti itu. Kemudian ada satu keluarga yang punya gaji di atas UMP, seperti itu ya. Terus untuk mengecek desilnya berapa, teman-teman sudah bisa melihat di websitenya Kemensos yang cek bansos itu sudah diupdate. Nanti bisa teman-teman masukkan nick sama kode sabtannya, maka di sana sudah terupdate desilnya seperti itu ya. Jadi kalau masih ada bukti penarikan yang bertebaran dan itu nominalnya 600, kemudian tapi kebanyakan 600, itu bisa dipastikan BPNT tahap 1 ya. Karena per hari ini itu masih ada seperti itu yang belum mencairkan bantuannya. Entah itu karena orangnya merantau atau ATM yang terblokir dan belum dibenarkan, atau belum mengetahui kalau bantuannya itu BPNT-nya masuk kembali. Karena yang masuk belakangan ini bantuan BPNT yang dulunya KPM dapat PKH terus cair, kemudian bertahun-tahun nggak cair, ini cair lagi ya, seperti itu. Jadi per hari ini itu masih belum disalurkan. Dan kalau banyak struk bertebaran, nanti saya lampirkan di sini juga struknya. Itu pasti dipastikan masih tahap 1. BPNT tahap 1 susulan seperti itu ya. Dan kabar gembiranya buat KPM peralihan PT Pos itu dalam waktu dekat itu akan dibagikan kartu KKS dan buku tabungan. Nah, harapannya mudah-mudahan setelah dibagikan itu nanti pencairannya masih sudah menggunakan kartu KKS, tidak perlu lagi ke kantor pos ya. Mari kita doakan bersama, kita kawal bersama, mudah-mudahan penyaluran PKH BPNT di tahap 2 ini tidak ada kendala, yang artinya kemarin dapat juga mendapatkan, seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir yang paling penting ini, untuk KPM yang kemarin mendapatkan BLT Kesra, kemudian dicek desilnya itu
1 atau 2 itu bisa berpeluang nih ya, mendapatkan bantuan PKH ataupun BPNT. Dengan cara apa? Dengan cara mengusulkannya sendiri. Bisa melalui 2 jalur. Jalur yang pertama itu datang ke kelurahan, minta usulkan melalui operator SIK kelurahan, atau pakai jalur yang kedua. Jadi teman-teman silakan download aplikasi Cek Bansos, kemudian bikin akunnya menggunakan email, nomor HP, kemudian verifikasi KTP, baru kemudian nanti mengusulkan baik itu PKH dan BPNT. Tapi tidak ada jaminan pasti akan dapat. Yang penting sudah berusaha. Kalau syaratnya kemarin memenuhi. Nah, biasanya yang dapat BLTS Kesra kemarin itu desilnya rendah, 1 sampai dengan 4. Baik, itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.